Ya, jadi selamat datang kembali guys di channel Bro Ahin. Kali ini gue lagi mau review mobil tunggangan gue sendiri ya guys. Innova Reborn Q ini diesel tahun 2016 yang gue pakai sendiri. Sampai tahun ini sudah 6 tahun lebih ya kira-kira umurnya, dan kilometernya itu berjalan sudah sampai 110.000 ongoing ya sampai sekarang. Nah, jadi kendala apa aja sih yang gua hadapin selama 6 tahun ini, dan gimana kesan gua selama pemakaian mobil ini selama 6 tahun terakhir. Oke guys. Nah, sebelumnya gue mau cerita singkat dulu ya guys. Gue beli mobil ini tahun 2016. Sebenarnya ini bukan mobil baru. Jadi waktu itu Innova itu kan baru keluar yang model Reborn ini tahun 2015 akhir kalau nggak salah. Jadi 2016 awal itu masih generasi-generasi yang paling awal banget. Waktu itu gue memang lagi kepengen ganti mobil, dan gue juga kebetulan memang lagi inden ya. Pada saat itu gue lagi inden yang tipe V. Setelah gue tanda tangan SPK, tapi pada saat itu gue belum kasih tanda jadi ya. Gue coba iseng di daerah depan rumah gue kan banyak ini tuh apa dealer-dealer mobil ya. Gue iseng jalan, gue lihat kemarin itu udah ada secondnya guys. Jadi gue lupa tuh waktu itu bulan 4 atau bulan 5 gitu ya. Udah ada secondnya. Kebetulan warnanya putih. Gue lihat ternyata barangnya tuh second tapi like new ya. Jadi singkat cerita, gue cek harganya, ternyata ya lumayan miring banyak juga ketimbang harga baru pada saat itu. Dan gue lihat kondisinya semua masih perfect banget, masih kayak baru banget. Kilometernya waktu itu masih 4.000 apa 5.000, gue lupa deh. Oke, jadi orangnya itu baru beli berapa bulan, nggak tahu entah dia nggak jadi dipakai, entah bosen atau apa, terus dia jual. Ya udah, jadilah akhirnya yang SPK itu waktu itu gue cancel, dan akhirnya gue ambil yang ini gitu guys. Harusnya gue mau ambil tipe V baru, tapi akhirnya gue nggak jadi. Gue ambil yang ini, yang tipe Q. Nah, kenapa sih gue sampai ngambil Innova gitu? Karena menurut gue itu, karena selain memang waktu itu Innova ini masih baru banget kan, baru keluar banget, dan juga menurut gue Innova ini mobil yang relatif bisa diterima di semua kalangan guys. Jadi semacam apa ya, sweet spot gitu loh kalau menurut gue. Jadi kalau kita naik Innova pergi ke tempat yang mewah sekalipun itu nggak malu-maluin guys, ya betul nggak? Nah, tapi di satu sisi kalau kita pergi ke tempat yang nggak terlalu mewah sekalipun, bukan nggak terlalu mewah, yang nggak mewah gitu ya tempat-tempat biasa gitulah, Innova ini tidak mencolok guys. Jadi ya relatif tuh bisa masuk di semua kalangan gitu, dari orang yang konglomerat yang kaya sekali sampai yang orang biasa-biasa aja. Banyak banget mereka tuh yang punya Innova guys. Jadi kayak sweet spot banget lah buat gua gitu ya. Lalu pertimbangan gua lagi kenapa gua ambil Innova, karena di Indonesia ini kan Kijang Innova ini udah ini banget ya, apa sih, brandnya tuh sudah kuat banget ya di Indonesia. Jadi dari segi resale value-nya pun relatif lebih bagus daripada mobil-mobil lain atau bahkan merek-merek lain yang masih belum terlalu kuat ya brandnya di Indonesia. Dan juga emang kebetulan gue suka juga sama mobil diesel. Jadi ya waktu itu kan Innova keluar tipe diesel baru, dan turbonya katanya bagus, tenaganya juga oke. Ya udahlah, akhirnya gue putuskan untuk beli Innova Reborn ini ya pada saat itu gitu guys. Nah, lalu gimana kesannya selama 6 tahun ini pemakaian gue ya. Ini tuh mobil yang gue pakai untuk hari-hari guys ya. Kerjanya pun itu kerjanya berat, bukan cuma gue pakai hari-hari, tapi juga sampai kalau saudara lagi nggak ada mobil juga gue pinjemin, temen yang nggak ada mobil juga gue pinjemin juga. Untuk belanja juga gue sama bini gue ada bisnis kuliner kan, jadi kadang gue suka belanja sendiri ke Lotte Mart. Lotte Mart itu kan
tempat belanja grosir ya. Jadi gue sama bini gue kalau belanja tuh banyak, kayak misalkan terigu itu bukan sekantong dua kantong guys, tapi berkarung-karung ya gue belinya tuh. Gue beli terigu, bisa beli gula. Gula tuh juga bukan sekilo 2 kilo gue belanjanya. Gula tuh bisa 50 kilo, karung 50 kilo itu gue bisa beli 2 atau 3 karung. Udah minyak semua berjerigen-jerigen semua gue masukin semua ke mobil, dan itu gue lakukan cukup sering juga. Jadi mobil ini tuh bukan cuman gue pakai yang buat hari-hari yang ringan-ringan aja. Jadi segala macam aktivitas, dari yang ringan-ringan buat antar anak sekolah, antar jemput anak sekolah, apapun itulah, pokoknya serbaguna banget gitu intinya. Tapi walaupun gue pakainya relatif cukup intens ya, penurunannya tuh relatif ya minim-minim aja gitu ya. Kayak body ya biasa lah ya, gua nyenggol-nyenggol sih biasa ya. Tapi lecet-lecet itu sih ya wajar ya, namanya juga dipakai buat hari-hari. Nah, tapi dari segi penampilan interiornya itu ya relatif menurut gua sih masih bagus ya sampai saat ini gitu. Ada penurunan sih, tapi ya wajar-wajar aja ya. Masih looknya pun masih tetap fresh, masih tetap seger gitu. Pokoknya reliability-nya tuh menurut gua cukup baik ya guys. Nah, lalu selama gua pakai tuh kendalanya apa aja sih? Mungkin buat teman-teman yang lagi mikir kan mau ngambil Innova ya. Selama 6 tahun ini guys ya, jujur aja gua mobil ini belum pernah rusak. Iya, gua jadi kayak semacam apa ya? Oh iya, gua baru terbuka juga sih. Oh ya, Toyota itu kenapa dia bisa jadi brand nomor 1 di dunia ya, bukan cuma di Indonesia ya. Ya karena memang reliability-nya tuh bagus banget guys. Gua sempet gua baru ngeh juga setelah gua pakai mobil ini, karena sebelumnya jujur aja gua nggak pernah pakai mobil terlalu lama guys. Gua orangnya cukup bosenan, jadi gua pakai mobil 1 atau 2 tahun udah bosen, udah gatel gitu, pengen ganti aja bawaannya gitu. Ya, jadi gua nggak pernah punya kesempatan yang cukup untuk membuktikan gitu seberapa kuat dan tahannya sih yang namanya brand Toyota gitu loh. Sampai gua pakai mobil ini nih mobil terlama yang pernah gua pakai guys. Jadi biasa gua 1-2 tahun gua ganti, 1-2 tahun gua ganti selama ini. Tapi ini sampai 6 tahun lebih, dan sampai saat ini pun gua belum niat untuk ganti sama sekali. Karena gue merasa ya belum perlu, mobilnya masih bagus gitu, looknya juga masih oke, belum gue masih pakai buat sehari-harinya tuh gue masih merasa nyaman gitu guys. Jadi gue merasa belum ada urgensi sama sekali untuk ganti gitu. Jadi selama 6 tahun ini gue pakai, gue udah bikin catatan nih. Yang rusak itu gue inget-inget lagi ya, itu ada 2 guys ya. Yang pertama, waktu itu sekitar 3 atau 4 tahun lalu, gue lagi jalan-jalan ke Bandung, tiba-tiba AC-nya mati. Nah, itu. Akhirnya AC-nya mati. Akhirnya kebetulan waktu itu gue lagi ada di daerah Setiabudi, di situ ada bengkel Auto 2000 ya. Auto 2000, akhirnya gue langsung bawa ke bengkel Auto 2000, dicek. Oh, setelah dicek ternyata itu yang rusak. Ada satu spare part itu yang namanya servo motor AC itu, dia ada di dalam itu. Tugas servo ini dia tuh bertugas untuk ngatur arah AC, angin AC ya. Entah kita setel niup ke atas atau niup ke kaki. Nah, itu tugasnya itu servo AC. Jadi ternyata rusaknya sudah ketahuan dan spare partnya kebetulan ada, ya sudah langsung diganti aja. Nah, waktu itu servo itu gue ganti. Gue lupa inget ya, karena ini kejadiannya udah agak lama, 3 atau 4 tahun yang lalu. Itu sekitar nggak nyampe 300.000. Nah, itu spare partnya tuh, servo itu. Dan setelah diganti, ya sudah normal lagi gitu. Nah, itu kerusakan yang pertama yang gue alami. Kerusakan yang kedua yang gue alami, bohlam lampu belakangnya mati guys. Ya, itu gue alamin 2 kali. Jadi itu pun gue nggak nyadar, pas bini gue bawa, gue lihat di belakang, ternyata bohlam lampu belakangnya mati. Ya udah, gue ganti. Nah, itu kejadian 2 kali. Ya udah, jadi rusaknya itu aja, bener-bener. Gue
nggak pernah apa sih, selain itu tuh kayak apa ya, ya semuanya fine-fine aja guys. Sampai apa ya, ini semua lampu-lampu apa, lampu-lampu depan semua masih asli semua dari baru. Dan kaki-kaki sampai 100.000 kilometer ini, sampai sekarang nih, kaki-kaki belum ada bunyi sama sekali. Ya, tie rod, long tie rod, semua ball joint itu nggak ada masalah sama sekali. Gue ada cek ke bengkel juga, semua masih oke pak, masih bagus. Oh ya, ya sudah gitu. Jadi 6 tahun guys, bayangin 100.000 kilometer loh. Gue pakai mobil sempet ya MPV lah gitu ya, MPV monokok gitu ya. Memang ya gue nggak mau sebut lah, nggak enak ya, mereknya apa, tipenya apa. Itu 40.000, 50.000 itu ya sudah mulai kletek, kaki-kakinya tuh sudah mulai ada berasa lah ya, ada keluhan gitu. Tapi kalau ini ya sampai sekarang masih fine-fine aja gitu loh. Gua ya nggak ada yang perlu diservis apa-apa, pakai aja terus. Shock breakernya semuanya masih oke banget. Nah, paling ini aja ya. Ada satu keluhan guys yang umum ya, ini mungkin terjadi di hampir gua nggak bilang hampir ya, di banyak sekali mobil deh. Paling kalau sudah ada umur gitu ya, paling dia punya disc brake-nya itu lama-lama kalau sudah puluhan ribu kilometer jalan, dia lama-lama disc brake-nya bisa nggak rata lagi. Nah gitu ya. Jadi pada saat direm itu bergetar. Mobil gue juga ngalamin gitu. Tapi gue sudah tanya-tanya, ternyata itu solusinya gampang banget. Tinggal kita bawa aja ke bengkel resmi ya paling ya. Terus di rematching namanya. Disnya itu diratain lagi. Jadi nanti dia pas ngerem itu getarannya bisa hilang. Atau dibubut gitu. Dibawa ke bengkel, dicopotin disnya, dibawa ke bengkel bubut, diratain lagi. Ya nanti dia bisa getarannya hilang pas kalau ngerem. Tapi itu itu gejala yang umum sih guys. Jadi ya rata-rata mobil kalau sudah berumur pasti ngalamin sih. Ya, Kijang juga ngalamin ya. Dan itu kalau kita bawa ke bengkel resmi di rematching, gue udah tanya-tanya sih, murah ya, cuma berapa ratus ribu doang. Ya itu aja keluhannya guys. Lalu untuk ini ya apa sih, kan gue bilang mobil gue ini awet ya, gue bilang jarang rusak apa segala macem. Padahal gue pakainya juga ya nggak terlalu ini banget ya, agak-agak pakai segala macem lah gue pakai. Nah, bagaimana sih cara gue merawat mobil ini? Ya, cara gue merawat mobil ini tuh simpel aja. Jadi setiap pada saat di buku servis itu kan ada servis di kilometer 10.000, 20.000 dan seterusnya. Ya gue ikutin aja di situ. Pokoknya sudah waktunya gue harus ganti oli, ya gue bawa ke bengkel resmi, ya udah. Jadi gue perawatannya ini pegangan bengkel resmi ya. Jadi ya memang pada saat harus ganti apa filter misalkan, ya udah gue ganti sesuai dengan rekomendasi yang sudah memang ditentukan oleh pabrikan. Tapi gue itu nggak selalu ideal ngikutin itu semua guys. Jadi gue itu agak-agak ugal-ugalan juga sih dalam maintain mobil ini ya. Gue pernah juga sampai seharusnya kan biasanya nih seingat gue, biasa dia kasih harus kembali lagi digantungin tuh ya 10.000 km ya setiap habis ganti oli. Jadi gue mesti bawa lagi. Tapi pernah beberapa kali gue sampai 20.000 km baru gue bawa gitu guys. Jadi ya perawatannya gue nggak terlalu apik lah ya cara gue ngerawat. Jadi gue ya agak-agak ugal-ugalan gitu kalau gue bilang cara gue ngerawat mobilnya. Tapi ya fine-fine aja gitu guys. Dan juga BBM-nya jujur aja ya, waktu gue pertama kali beli mobil ini di tahun 2016 guys, dulu ya gue nggak enak juga nih ngomongnya ya sebenarnya. Dulu itu gue hampir 1 tahun pertama itu isinya biosolar guys. Dan sampai akhirnya ya gue merasa ya gak enak lah ya, secara moral juga. Masa kita mobil kayak begini isinya biosolar gitu kan, nggak pantas banget ya. Ya udahlah, akhirnya gue bertobat guys. Waktu itu gue hampir setahun gue pakai biosolar. Baru abis itu 5 tahun terakhir ini gue udah pakainya Pertamina Dex atau minimal Dexlite gitu ya. Nah, gue sih nggak merekomendasikan ya temen-temen isi biosolar. Karena ya apalagi zaman sekarang tuh kayaknya tabu banget gitu kalau mobil kayak begini isi biosolar gitu. Udah dianggap nggak layak banget. Secara sosial juga kayaknya, secara masyarakat dilihatnya tuh udah nggak enak gitu kan.
mobil Fortuner atau Innova kalau ngantri biosolar guys, bisa diviralin. Gitu ya. Gue sih tidak menyarankan, cuman gue bilang selama gue isi biosolar, that's fine guys, nggak ada keluhan apapun sama sekali. Ya sampai sekarang itu cukup lama sih gue pakai biosolar, hampir setahun ya. Ya jadi buat teman-teman yang lagi mikir gitu mungkin mau beli Innova atau merek-merek lain, ya lagi ragu-ragu gitu ya. Kalau menurut pendapat gue pribadi, kalau teman-teman nyari buat mobil yang serbaguna gitu ya, yang buat daily driver banget dan ya serbaguna lah apapun gitu, pokoknya mobil rodi. Kalau gue sebutnya nih mobil gue mobil rodi, mobil segala macem gitu. Sampai ya dari buat kerja sampai buat kondangan ya gue pakainya ini juga gitu. Sampai buat saudara gue minta tolong apa pinjeminnya ini juga gitu. Ya kalau teman-teman lagi nyari mobil yang bener-bener serbaguna, ya Innova nih menurut gue bagus banget guys. Gue nggak lagi mengendorse ya atau mempromosikan, gue cuman ini opini gue pribadi selama gue pakai mobil ini gitu loh. Jadi ya ini ya gue bilang ini recommended banget sih. Kalau gue bilang gue nggak melebih-lebihkan guys, ini mobil bener-bener low maintenance kalau gue bilang. Jadi ya teman-teman pakai aja mobil ini. Gue kemarin baru pulang dari Bali kan. Gue ke Bali, jalan-jalan aja guys gitu, nggak usah pusing. Ya udah pulang ya pakai lagi buat hari-hari. Ini mobil sering banget gue pakai buat overland di Jawa ya. Gue keliling Jawa tuh sering banget. Kalau lagi boring gue jalan ke Semarang, gue jalan ke Jogja sama anak bini gue. Nanti gue jalan ke Surabaya. Nah kemarin ini gue baru pulang dari Bali gitu. Jadi ya mobil ini reliability-nya tuh bagus banget guys. Dan untuk yang diesel ini juga konsumsi BBM-nya hemat ya. Walaupun belakangan ini memang mahal sih, kan kemarin baru naik ya sampai 16.500 ya itu Pertamina Dex ya. Ya mau nggak mau itu sih ya. Tapi ya secara kilometer per liter itu cukup hemat guys. Gua dari Tangerang nih, gua tinggal di Gading Serpong kan, gua menuju sampai ke Tapang, Banyuwangi, gue cukup isi 1 kali aja. Di waktu itu gua dari Tangerang gua jalan sampai Solo. Di Solo masih ada 1/4, gue isi lagi sampai penuh. Ya udah gue bisa jalan sampai ke pelabuhan Ketapang Gilimanuk ya, untuk pelabuhan Ketapang untuk gue nyebrang ke Bali gitu. Selain itu juga, selain memang ini mobil low maintenance dan resale value-nya tuh bagus guys. Gue waktu itu gue beli kan second like new ya. Gue ngangkat di 370 waktu tahun 2016. Terus sampai sekarang ini gue cek, itu orang-orang masih di atas 300 semua loh guys. Untuk yang tipe kayak gue ya, tipe Q ini, Q diesel, yang Venturer lah kalau orang sebutnya sekarang ya. Bayangin aja, depresiasinya tuh ya ada, tapi tuh kecil lah ya, ketimbang kalau temen-temen beli mobil lain kayak apalagi mobil Eropa gitu. Ya kalau temen-temen nggak keberatan sih silakan ya. Tapi kalau gue sih buat orang yang bisnisnya ngumpulin uang receh guys, itu ya gue nggak mau lah gue beli mobil kan harga sekian, nanti berapa tahun gue pakai harganya tinggal 50%, tinggal 40%. Aduh, iya nggak, kita kerja capek-capek nabung kan, ngumpulin, kita pas dijual ya harganya hilang begitu aja. Siapa yang mau sih guys? Iya nggak? Kalau gue sih, resale value itu salah satu faktor yang sangat penting ya dalam gue menentukan dalam membeli sebuah mobil gitu guys. Oke, jadi gitu aja sih review singkat dari gua guys. Kalau teman-teman ada mau pertanyaan apa seputar topik ini, teman-teman bisa DM IG gua ya, yang gua cantumkan di deskripsi. Oke guys, terima kasih ya yang sudah menyaksikan episode gua kali ini. Buat teman-teman yang suka jangan lupa like, share, dan subscribe. Nantikan episode-episode gua yang selanjutnya ya guys. Oke, bye-bye.